naik pompa semuanya. Nah itu intinya. Nah kemudian baru kita bahas listrik jantung. Nah kita udah paham kayak mana si jantung itu memompa, ya kan? Si darah itu kayak mana dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sekarang baru kita bahas apa yang membuat si jantung ini bisa memompa darah terus-menerus ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi. Nah, perlu diingat teman-teman, yang namanya otot jantung kita ini nggak sama dengan otot-otot kayak tangan kita, kaki kita. Apa yang membedakan? Nah, kalau kita baca fisiologi, nah silahkan cari sendiri. Ada yang namanya itu sel pacu jantung, oke? Atau kita sebutnya dengan nih pacemaker atau sel pacu jantung. Nah, ini yang sangat membedakan antara si jantung, otot-ototnya dengan otot-otot tubuh kita yang lain. Nah, istilahnya gini, kalau aku mau gerakin tangan aku harus perintahkan dia dulu. Otak aku ini kasih perintah dulu. Kasih perintah baru angkat. Nah, kaki gitu juga. Apalagi bahu, apapun lah. Kita harus kasih perintah dulu. Artinya kita harus sadar. Nah, kalau misalnya si jantung ini dia punya namanya sel pacu jantung atau pacemaker. Apa itu sel pacu jantung? Sel pacu jantung adalah sel yang dia nggak perlu perintah dari siapa-siapa. Dia sendiri yang memerintah dirinya. Nah, jadi dia sendiri yang membuat jantung itu akan terus-menerus selama-lamanya sampai meninggal berdenyut, berdetak. Itulah sel pacu jantung ini tugasnya. Makanya kalau misalnya jantung ini kita copot, naudzubillah, kita copot dari badan kita. Nah, selama dia cukup nutrisi, selama dia suhu lingkungannya bagus, maka selama itu pula dia akan terus berdetak. Tep 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 tep. Kalau kita tengok itu pasien-pasien yang mungkin donor jantung, makanya dia terus berdetak. Misalnya kaki ini atau tangan kita potong, ya kan? Naudzubillah, kita potong, itu tangan kita udah nggak bisa lagi gerak-gerak, ya kan? Tapi kalau jantung kita cabut masih bisa. Itulah fungsi si sel pacu jantung ini. Jadi bayangkan dia bekerja selama kita hidup, selama itu pula dia bekerja. Oke, itu yang pertama, sel pacu jantung. Jadi anggaplah dia baterainya si jantung, baterai utamanya si jantung. Nah, sel pacu jantung ini kan banyak, ya kan? Sel itu kan kecil sekali. Nah, jadi dia harus banyak supaya bisa menjadi baterai yang cukup kuat. Kalau misalnya cuma satu sel, terlalu lemah lah. Jadi harus digabung bersama-sama membentuk baterai yang lebih besar. Nah, pusat baterai besarnya itu atau kumpulan-kumpulan sel pacu jantung ini kita sebut dengan nodus. Jadi gimana bagusnya ya? Oke. Kumpulan pacemaker tersebut dengan nodus. Oke. Kumpulan dari pacemaker ini kita sebut nodus. Jadi ada kumpulan-kumpulan sel yang bergerombolan ya, membentuk satu baterai besar. Nah, kita sebutnya nodus. Nah, nodus ini ada di beberapa tempat. Oke. Yang pertama itu di sini, kurang lebih ya. Ada di sini, biar enak aku pakai warna aja. Di sini. Oke. Kemudian di sini kurang lebih. Kemudian di sinilah, ini kecil-kecil tapi ini nodus, bukan nodus lagi sih namanya, lebih ke kayak serat-serat atau serabut-serabut lah. Oke. Yang nodus yang besarnya itu dua ini sih memang. Oke. Jadi inilah baterai-baterainya. Nah, kan ada baterai yang paling kuat ternyata. Nggak semua baterai ini sama kekuatannya. Baterai yang paling kuat itu atau nodus yang paling kuat itu di sini. Kita sebutnya dengan nodus SA, nodus sinoatrial. Oke. Kemudian baru yang kedua terkuat ada namanya AV atau nodus atrioventrikular. Oke, jadi ini sinoatrial SA, sinoatrial, ini atrioventrikular V, atrioventrikular AV, nodus AV. Jadi ada nodus SA dan nodus AV. Inilah baterai-baterainya tadi yang menciptakan listrik pada jantung, ya kan? Jadi kalau suatu aliran listrik, kalau cuma dengan baterai kan nggak cukup itu. Dia harus ada jaringannya, misalnya harus ada kabelnya. Nah, ternyata sel pacu jantung yang banyak ini dihubungkan lagi dia sama
suatu sel yang membentuk jalan atau kabel tadi. Nah, jadi ada jalannya dia. Nih. Ya, dari SA ke AV ada 3 kabel. Oke. Dari SA ke AV, nodus SA ke AV ada 3 kabel. Kemudian dari SA ini juga dia ada kabel menuju ke atrium kiri. Aku lupa ada berapa banyak nih cabangnya. Pokoknya kayak gini lah kurang lebih. Ini kabel-kabelnya nih. Nah, kemudian dari AV ini ada, nah dia menuju kemari. Kemudian dia bercabang 2. Satu kemari, satu kemari. Oke, jadi ada sebelah kiri, cabang sebelah kiri, ada cabang sebelah kanan. Kemudian dari masing-masing cabang ini dia menyebar ke seluruh otot-otot ventrikel. Nih. Gabunglah saya sama serat-serat tadi, serat yang aku gambar di awal. Nih, gabunglah deh. Kita sebutnya ini dengan serat Purkinje. Serat Purkinje. Oke, jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Yang menyebar. Nah, ini nih kabel. Bayangkannya ini kabel. Oke. Kalau misalnya di bahasa buku yang aku baca itu sel konduksi listrik. Nah, jadi sel konduksi listrik ini dia akan bersambung-sambung, sel satu kan banyak, dia kecil-kecil bersambung membentuk kayak jalan. Nah, kayak kabel ini jadi kayak hantaran listrik dari si baterai SA sama AV ini itu akan arahkan ke kabel-kabel ini. Oke. Jadi ini poin-poin dasar pertama dulu. Sekarang si jantung dia kan harus memompa darah. Nah, kekuatan pompanya itu dihasilkan dari otot-otot jantung itu sendiri kan. Ini ada otot atrium kanan dan kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan kiri. Nah, otot ini baru dia bisa memompa atau berkontraksi atau berdetak. Nah, itu harus ada perintah dari listrik SA atau AV ini. Oke. Nah, yang paling kuat itu SA. Jadi dialah otak atau ketuanya si jantung, ketua listrik dari si jantung. Begitu si SA ini mulai mencetuskan listrik. Ingat ya, ini tadi namanya sel pacu jantung. Dia akan terus-menerus selama-lamanya sampai kita meninggal. Dia bakal terus memerintah untuk mencetuskan listrik. Jadi istilahnya kayak dia lepaskan sinyal listrik, gitu ya. Langsung dia ada yang kemari, ada yang kemari. Ini tanda panah aku kasih. Amburadul kali ya. Nah, langsung dia. Nah, begitu dia udah sampai, ini kan ke kirinya atrium mudah, ke kanannya atrium mudah, udah ada perintah dari si SA. Langsung otot dari atrium kiri dan kanan ini berdetak. Tekan dia sehingga darah masuk. Ya kan? Turun darahnya dari atrium menjadi ke ventrikel. Oke, gini dia kan. Masuk dah. Oke, jadi ini tadi. Oke. Nah, di sebelah sini udah selesai nih kan? Oke, di sebelah sini udah selesai. Nggak ada lagi kabelnya, udah habis. Sementara di sini masih bersambung nih. Tadi dari SA menuju ke AV. Dah, listriknya udah sampai sini. Sampai sini dia berhenti sebentar. Berhenti sebentar baru kemudian dia turun lagi. Oke, dia turun lagi. Kemudian dia bercabang 2. Cabang 2 ada yang ke ventrikel kanan, ada yang ventrikel kiri. Nah, begitu listrik udah sampai nih ke seluruh ventrikel, artinya si ventrikel udah dapat perintah kan dari listrik tadi itu udah dapat perintah. Oke, sekarang giliran kami ventrikel yang memompa darah. Berdetak deh kiri kanan ventrikelnya memompa darah. Keluarlah satu ke paru, satu ke aorta dan seluruh tubuh. Nah, kemari lagi. Oke, jadi arus listriknya itu ingat dari kalau kita rangkum ya, dari SA, dari SA kemudian ke AV dan ini atrium ini ya, atrium kiri, atrium kiri. Nah, dari atrium kiri ini udah selesai, nggak ada lagi tersambung kemana-mana. Sementara dari AV, dari AV dia akan ke tengah ini namanya septum ya. Ini namanya mana ya? Kayak warna biru aja. Ini namanya septum
ventrikular. Oke, jadi septum atau pembatas, ya septum itu artinya pembatas nih antara interventricle kanan dan kiri. Makanya disebut septum interventrikular. Oke, sampai dia listriknya ke septum ventrikular, dia akan terbagi menjadi kanan dan kiri. Jadi ada yang ke ventrikel kanan, ada yang ke ventrikel kiri, menuju ke serat Purkinje. Oke, tadi udah sampai perintah listriknya udah sampai, baru pompa, tep pompa. Oke, habis itu selesai kan nih tugas si otot atrium sama ventrikel udah selesai. Sekarang giliran mereka istirahat lah dia, jadi listrik yang udah tadi dikirim itu ditarik balik, kembali lagi. Oke, normal, udah netral, nggak ada lagi. Nah, beberapa per second kemudian atau beberapa seper detik ya, bukan satu detik lama kali, beberapa seper detik kemudian si SA ini bakal mencetuskan listrik lagi, kayak gitu lagi urutannya, ke AV, kemari, turun, bagi dua lagi, selesai, istirahat, habis itu siklus berikutnya ulang lagi, kayak gitulah jantung kita terus berdetak sepanjang hidup kita. Oke, itu dulu pengenalannya.